Terima kasih Berkelyn, presentasi yang sangat menarik, dan terima kasih juga karena sudah tepat waktu meskipun kita juga mungkin mengalami kendala teknologi. Pembicara kita berikutnya adalah Marina Wakelin. Beliau adalah bidan peneliti dari Edith Cowan University, Western Australia. Saat ini beliau tengah menyelesaikan studi S3-nya dan menyelesaikan studi S3 tentang fluktuasi alami dan juga pos pada persalinan dan juga kelahiran. Selamat siang, terima kasih banyak karena sudah datang hari ini. Terima kasih Venora sudah memperkenalkan saya Marina Wakelin. Saya adalah peneliti kebidanan dari Edith Cowan University Australia, dan selama 4 tahun terakhir saya sudah melakukan penelitian untuk proses kelahiran yang lambat dan dengan adanya masa jeda. Jadi kelahiran yang lama dan dengan ada masa jeda ini normal. Jadi itu bukan berarti ada kegagalan dalam kemajuan proses persalinan tersebut. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Nungga Buja yang merupakan salah satu bagian dari Australia. Saya juga ingin menyampaikan rasa hormat kepada kelompok masyarakat aborigin dan suku-suku asli di Australia. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Indonesia dan juga masyarakat Bali yang sudah menyambut kita di ruang konferensi yang luar biasa ini di Pulau Bali. Mari kita mulai dengan melihat masalah yang menginspirasi konferensi ini. Dalam proses persalinan, kita selalu meyakini bahwa proses persalinan harus linear, harus ada kemajuan dalam proses persalinan. Dan ini yang diharapkan dalam proses persalinan di unit kebidanan, ada pedoman, ada panduan untuk melihat berapa sentimeter pembukaan per jamnya, setengah sentimeter atau 1 sentimeter, semuanya itu menggunakan grafik. Tapi kalau grafik ini ternyata melambat, ini langsung dianggap sebagai sesuatu yang abnormal, sesuatu yang sifatnya patologis, langsung dianggap sebagai penundaan kelahiran dan simptom-simptom lainnya. Pertanyaan kita berikutnya, apakah memang ketika proses persalinan melambat itu tidak normal? Karena ternyata ada banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwa sebenarnya proses persalinan yang melambat itu sebenarnya normal, dan itu kita tidak perlu memaksa agar ibu segera melahirkan secepat mungkin. Saya ingin menampilkan beberapa literatur dari 200 rekor dan dari berbagai laporan. Kami menemukan bahwa ternyata pelambatan atau jeda fisiologis itu cukup umum di 3 benua dan di dalam 16 bentuk. Ada berbagai negara yang menggunakan berbagai istilah, ada yang menyebutnya sebagai masa jeda, masa istirahat, ada yang menggunakan istilah tahap 1, tahap 2,5, banyak sekali istilah yang digunakan. Dan kami juga menemukan bahwa ternyata masa jeda ini terjadi dalam berbagai tahapan, bisa dari awal persalinan, tahap 2, tahap 3, ataupun bahkan hingga mencapai tahap akhir. Dan dari hasil penelitian kami melibatkan kami menginterview 20 bidan di seluruh Australia untuk mengetahui apakah ada masa jeda dalam persalinan, dan kami menggunakan metodologi grounded theory, yaitu untuk mengembangkan teori baru. Saya ingin menyampaikan beberapa hasil temuan dari hasil studi ini. Sebelum kita membahas tentang masa jeda atau plato ini, kita harus mengingat filosofi persalinan terlebih dahulu. Saya ingin menampilkannya di slide ini. Pada saat kita membahas filosofi persalinan, kita biasanya hanya melihat satu spektrum saja. Di satu sisi, pasien sangat yakin pada proses persalinan. Mereka yakin bahwa seorang ibu bisa melakukan proses persalinan yang normal, yang alami. Dan di sisi lain kita meyakini juga bahwa setiap ibu memiliki proses persalinan yang berbeda-beda. Dan di sisi lain juga kita tahu bahwa tidak apa-apa kalau kita tidak tahu semuanya, tidak apa-apa kalau misalnya ada yang tidak sesuai. Dan kita harus menghormati pola persalinan yang alami, termasuk masa jeda yang ada dalam proses persalinan tersebut. Di sisi lain juga ada kelompok orang yang tidak meyakini proses persalinan normal. Orang ini tidak percaya, bahkan takut dengan proses persalinan. Dan mereka juga mempercayai bahwa
perempuan, ibu hamil itu seragam proses persalinannya, proses kelahirannya. Mereka juga ingin bisa memprediksi, mereka ingin mengetahui, bisa memperkirakan berapa lama waktu yang diperlukan untuk proses persalinan. Orang-orang seperti ini cenderung ingin memilih pola persalinan yang dapat mereka kendalikan. Dari hasil penelitian kami menyebut ini sebagai filosofi kebidanan, dan di sisi yang lain kami menyebutnya filosofi kedokteran. Jadi bagaimana kita lihat pada proses persalinan, saya ingin menjelaskan bagaimana bidan tergantung pada filosofi yang mereka gunakan, atau mungkin berbeda dengan perawat di bangsal kelahiran atau dokter kandungan. Bagaimana mereka menerjemahkan masa jeda atau masa datar ini? Bagaimana mereka menanganinya? Kita lihat dari penilaiannya. Pada saat bidan melihat proses persalinan, kita melihat apa yang terjadi, kita mendengar apa yang terjadi, kita duduk di ruangan yang sama, kita lihat lingkungannya, kita tahu rekam medis dari pasien kita. Jadi kita dapat gambaran umum apa yang terjadi pada pasien ini, pada proses persalinan ini. Pada saat kita menggunakan filosofi kedokteran, kita biasanya menilai proses kelahiran dengan melihat bukaan pada vagina, kemudian mengukur untuk melihat apakah ada progres dalam proses persalinan, normal atau tidak normal. Selanjutnya kita akan menerjemahkan pada plato ini. Kalau kita menggunakan filosofi kebidanan, biasanya bidan duduk bersama dengan pasien, dan jika terjadi masa jeda atau jika terjadi pelambatan dalam persalinan, kita berusaha memahami alasannya. Mungkin si ibu yang akan bersalin sudah tidak tidur selama 3 hari, atau dia ingin ngemil dulu, atau mungkin ada anaknya yang berusaha untuk mengganggu ibunya, merengek kepada ibunya, dan ini akhirnya membuat si ibu tidak bisa melanjutkan proses persalinan. Dan ini kita lihat, saya harus lihat waktunya. Jadi apa yang terjadi pada saat proses persalinan? Jadi pertanyaannya, apakah boleh atau tidak ibu yang sedang bersalin mengalami proses jeda? Apakah ibunya tetap aman? Apakah bayinya juga tetap aman? Dan sebenarnya ini cukup normal, cukup sering terjadi masa jeda selama proses persalinan. Sementara dengan filosofi kedokteran, mereka langsung melihatnya sebagai sesuatu yang patologis jika ada jeda, dan langsung dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal. Kemudian bidan yang menggunakan filosofi kebidanan juga biasanya sangat santai, mereka menunggu jika ada masa jeda, dan di dalam studi ini 80-90% kasus pada saat kita menunggu proses kelahiran normal, masa jeda itu akhirnya akan berakhir. Hanya 10% kasus saja di mana masa jeda ini ternyata harus dilarikan ke rumah sakit. Biasanya bidan akan memberikan cemilan, teh dengan madu, atau mengambil anak-anak dari ibu ini supaya si ibu bisa melanjutkan proses persalinan mereka. Sementara dalam filosofi medis, kalau mereka sudah menganggap ini sebagai sesuatu yang patologis, mereka akan langsung mengambil pendekatan oksitosin, mereka akan mempercepat proses persalinan, langsung melakukan operasi sesar, dan apapun langkah-langkah. Jadi dalam situasi seperti ini, dengan filosofi kedokteran, dokter akan berusaha langsung mengeluarkan bayi dari tubuh ibu mereka. Jadi saya menekankan perbedaannya, saya tidak akan bilang bahwa outcome-nya selalu berbeda, tapi kita melihat ada 2 tren di satu sisi dan di sisi lain. Jadi jika kita menggunakan filosofi medikal atau filosofi medis, kita cenderung melihat aspek medisnya. Kita memberikan intervensi sebanyak mungkin, dan akhirnya hasilnya juga belum tentu menguntungkan ibu dan bayi. Sementara menggunakan filosofi kebidanan, kita mengetahui bahwa sebagian besar ibu yang akan melahirkan itu mengalami masa jeda, masa datar selama persalinan. Ada yang panjang masa persalinannya, ada yang singkat. Dan ternyata mereka akhirnya melahirkan dan melahirkan bayi yang sehat dan juga normal. Jadi hasil studi ini menampilkan interpretasi kami yang kami dengarkan berdasarkan wawancara dengan 20 bidan di seluruh Australia. Saya merasa terhormat berada di sini, berada di tengah-tengah bidan yang semuanya tentu sangat ahli, dan saya ingin Anda membantu saya untuk membantu dengan ini. Jadi kalau Anda ingin membantu, silahkan berdiri, silahkan bergerak sedikit. Mungkin Anda perlu berdiri, mengeluarkan handphone untuk melihat
barcode ini. Saya ingin bertanya, tidak ada jawaban yang benar atau jawaban yang salah. Saya ingin tahu, apakah menurut Anda masa jeda dalam proses persalinan itu normal? Kalau menurut Anda masa jeda itu tidak normal, silakan duduk. Tapi kalau Anda merasa masa jeda itu normal, silakan berdiri. Atau mungkin Anda juga bisa merenggangkan badan. Jadi kalau Anda percaya masa jeda itu normal, silahkan untuk angkat tangannya. Luar biasa sekali ya. Saya tidak tahu bahwa hasilnya seperti ini. Jadi ternyata hasil analisis kami tidak terlalu salah. Silahkan duduk kembali, terima kasih banyak. Mungkin bisa saya simpulkan sekitar 80,5% dari peserta di ruangan ini percaya bahwa masa jeda itu normal atau plato itu normal. Baik, pertanyaan saya berikutnya. Mohon untuk membantu saya sekali lagi. Kalau Anda data handphone, silakan untuk scan QR code ini. Nanti Anda akan mendapatkan program email. Apakah Anda setuju saya mengirimkan email, dan nanti bisa Anda lihat ada beberapa pilihan bahasanya, dan silahkan mengirimkan saya email. Ceritakan pengalaman Anda tentang topik ini karena saya akan meneruskan penelitian ini. Kalau Anda bisa mengirimkan email kepada saya, tolong dibantu menjelaskan apa itu masa jeda persalinan, apa itu plato. Saya akan jelaskan, mungkin ada fase 1, fase 2. Karena di setiap negara kita menggunakan istilah yang berbeda untuk menyebut masa jeda ini. Dan kita seringkali dibungkam tidak boleh membahas tentang hal ini. Saya akan mengumpulkan semua hasil analisis saya dan akan saya kirimkan hasilnya kembali kepada Anda. Supaya Anda tahu apa saja nama yang digunakan di masing-masing negara untuk menyebut plato ini atau masa jeda ini. Silakan setelah hari ini, silakan kembali bahwa masa jeda persalinan itu normal. Sebarkan kabar ini. Walaupun Anda sendiri tidak yakin, tolong disampaikan keraguan ini ke kepala semua orang bahwa proses persalinan itu kadang-kadang memang ada jedanya, ada masa datarnya, dan itu adalah bagian persalinan yang normal. Proses persalinan alami yang normal. Dan ini adalah pesan untuk Anda juga. Saya tahu Anda menghabiskan banyak uang dan tenaga untuk sampai ke sini. Jadi kita ingin pulang dengan perasaan yang bahagia, yang menyenangkan. Saya ingin Anda mengetahui hal ini, bahwa filosofi kebidanan itu unik. Ini sesuatu yang kita bawa di dalam hati, di dalam kepala kita, dan juga di tangan kita. Pada saat kita keluar sana melaksanakan tugas kita harus mengusung filosofi ini agar kita mendapatkan hasil yang terbaik untuk ibu dan bayi, dan kita bisa melindungi proses kelahiran normal. Jadi filosofi ini adalah tools yang sangat luar biasa untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. This is the research team. Ini tim di balik studi ini. Ada 2 yang hadir hari ini, Ibu Claire Davis, Dr. Claire Davis, dan Profesor Sarah Bay yang juga hadir di ruangan ini. Silakan hubungi saya. Saya selalu mencari kolaborator ya. Saya akan terus meriset masa jeda fisiologis dalam persalinan ini. Kalau Anda punya keahlian dalam bidang ini atau punya pendapat tentang hal ini, silakan hubungi saya. Beri tepuk tangan yang meriah kepada interpreter yang berada di belakang, penerjemah ya, sehingga semua bisa memahami apa yang saya sampaikan dan para presenter lain sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas presentasinya, Maria. Dan terima kasih juga kepada para interpreter. Nah, presenter berikutnya ada 5 orang. Jadi mereka mempelajari tentang persalinan normal. Ada Juliet Wood dari program sarjana kebidanan di Bond University di Inggris. Kemudian Maria Werzinovska, jadi